Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah Mutawakal, Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas tentang 12 asas bimbingan konseling, di mana ketika kita ingin menjadi seorang guru bimbingan, kita harus mempunyai dua asas yang harus kita penuhi. 12 asas tersebut yaitu asas kerahasiaan, yaitu 1. Asas kerahasiaan, 2. Asas kesukarelaan, 3. Asas keterbukaan, 4. Asas kekinian, 5. Asas kemandirian, 6. Asas kegiatan, 7. Asas kedinamisan, 8. Asas keterpaduan, 9. Asas kenormatifan, 10. Asas keahlian, 11. Asas alih tangan, 10. Asas keahlian, 11. Asas alih tangan kasus, dan 12 adalah asas tuturi handayani. Yang pertama yang ingin kita bahas yaitu asas kerahasiaan, yang dimana poinnya itu menjaga rahasia peserta didik. Apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan adalah menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Contoh kasus asas kerahasiaan, di mana ada seorang konseli yang menceritakan kepada konselor bahwa ia menderita penyakit HIV. Maka selaku guru kita tidak boleh menyebarluaskan penyakit anak tersebut dan merahasiakannya sesuai dengan permintaan siswa. Kedua, asas kesukarelaan, di mana poin pentingnya mengajak siswa untuk melakukan kegiatan. Apa sih asas kesukarelaan itu? Asas kesukarelaan adalah adanya hendak untuk menyukai dan kerelaan peserta didik agar dapat mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Contoh kasus asas kesukarelaan yaitu ada seorang peserta didik yang tidak terlalu menyukai mata pelajaran sekolahnya. Sebagai guru konselor, seharusnya kita harus mengubah sifat atau perilaku siswa tersebut agar dapat suka pada mata pelajaran tersebut dengan selalu membina dan mengembangkannya. Asas ketiga yaitu asas keterbukaan, di mana poin pentingnya adalah mengembangkan keterbukaan peserta didik. Nah, apa sih asas keterbukaan itu? Asas keterbukaan adalah yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik. Jadi, di asas keterbukaan ini, siswa diwajibkan terbuka pada guru dan tidak memberikan informasi yang salah. Contohnya seperti ada seorang konseli yang memiliki sifat tertutup. Sebagai konselor, kita dapat mengubah konseling untuk tetap berbicara secara terbuka dan tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya sendiri, sehingga konseli dapat berbicara jujur dan merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya. Asas keempat yaitu asas kegiatan. Asas kegiatan, apa sih asas kegiatan itu?
Asas kegiatan adalah menghendaki agar peserta didik atau konseli menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong peserta didik aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Salah satu contoh asas kegiatan itu di mana seorang konselor harus memiliki agenda yang diadakan sehingga siswa dapat berpartisipasi. Salah satunya yaitu MOS, masa orientasi siswa, di mana siswa baru dikenalkan dengan lingkungan sekolahnya yang baru dan dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolahnya yang baru. Asas kemandirian merupakan asas yang kelima. Apa itu asas kemandirian? Nah, asas kemandirian itu merujuk kepada tujuan umum BK itu sendiri. Kenapa dikatakan merujuk ke tujuan umum BK? Karena peserta didik sebagai sasaran layanan diharapkan menjadi siswa-siswa yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima sendiri lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Dalam hal ini, guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan konseling agar kegiatan yang diselenggarakan dapat dikembangkan baik oleh peserta didik. Salah satu contoh asas kemandirian, ada seorang konseli yang cacat fisik dan pada kita, dia menceritakan bahwa dia tidak memiliki semangat untuk meneruskan hidupnya. Kita sebagai konselor yang profesional harus bisa menumbuhkan rasa semangat pada siswa yang memiliki ketercacatan agar ia bisa terus maju dan mengembangkan bakatnya. Asas yang keenam yaitu asas kekinian. Apa sih asas kekinian itu? Nah, di sini asas kekinian adalah bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik dalam kondisinya sekarang. Jadi, di sini asas kekinian adalah siswa-siswa yang memiliki permasalahan yang ia miliki di masa sekarang ini. Contoh kasus asas kekinian yaitu konselor tidak hanya fokus pada masalah yang telah dihadapi, tetapi konselor harus tetap memantau perkembangan konseli baik fisik maupun psikisnya. Nah, adapun asas yang ketujuh yaitu asas kedinamisan. Apa itu asas kedinamisan? Kedinamisan adalah menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau konseli sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Maksud dari asas kedinamisan adalah di mana layanan BK terus berkembang, tidak berhenti di situ-situ saja, tapi melakukan hal-hal yang baru agar bimbingan konseling itu sendiri dapat bergerak maju dan siswa tidak merasa bosan dengan adanya bimbingan konseling. Nah, contoh kasus asas kedinamisan yaitu seorang konselor harus mampu mengikuti pergerakan zaman agar konselor dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang pada seseorang konseli semakin kompleks. Misalnya keluarga broken serta pergaulan bebas di kalangan muda. Nah, asas yang ke-8. Asas keterpaduan. Asas keterpaduan itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan asas keterpaduan yaitu menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang harmonis dan terpadu. Untuk ini, kerjasama antara guru dan pembimbing maupun pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggara kegiatan harus memiliki harmonis dan terpadu, sehingga kegiatan yang dikembangkan dapat berjalan lancar. Bagaimana contoh asas keterpaduan? Nah, salah satu contoh asas keterpaduan yaitu
seorang konseli melakukan kerjasama dengan seorang psikologi seks maupun dokter kandungan dan mengundangnya ke sekolah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik di sekolah agar peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas tentang pergaulan seks supaya mereka tidak terjerat dalam pergaulan bebas. Nah, hal ini sangat penting di mana pada umumnya remaja-remaja perlu memiliki pengetahuan tentang seks agar ia tidak terjerat atau salah arah dalam mengambil jalan dan tidak mengikuti pergaulan bebas seks yang ada pada zaman sekarang. Nah, asas ke-9 yaitu asas kenormatifan. Apa itu asas kenormatifan? Asas kenormatifan adalah ia menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan konseli didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai agama, norma yang ada, yaitu nilai hukum, agama, dan peraturan adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Salah satu contoh asas kenormatifan yaitu seorang konselor dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan norma, hukum, dan adat istiadat, sehingga tercipta suasana yang harmonis di antara konseli dan konselor. Karena seorang konselor yang profesional harus bisa menciptakan suasana yang nyaman bagi seorang konseli. Nah, asas yang ke-10 yaitu asas keahlian. Apa itu asas keahlian? Asas keahlian yaitu bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Salah satu contoh kasus keahlian di mana apabila ada seorang konselor atau peserta didik yang datang pada seorang konselor harus bersikap sebagai konselor, bukan bersikap sebagai dokter maupun yang lainnya, yaitu memberikan sepenuhnya semua keputusan pada konseling. Asas yang ke-11, asas alih tangan kasus. Apa itu asas alih tangan kasus? Yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas, suatu saat permasalahan peserta didik mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Nah, misalkan ada permasalahan siswa yang tidak bisa ditangani oleh layanan BK, maka permasalahan itu dipindahtangankan kepada pihak yang lebih tinggi, misalkan seperti kepala sekolah atau pihak yang lebih berwajib. Ada seorang peserta didik konseli yang mengalami stres gaga gara-gara tidak lulus sekolah. Seorang konselor tidak dapat bertindak sendiri dalam konteks ini. Seorang konselor harus melakukan kerjasama dengan pihak yang lebih kompeten dalam kasus ini, seperti membawa konseli tersebut pada seorang psikiater atau dokter. Nah, dalam kasus ini, guru BK tidak mampu menangani dengan sendiri kasus yang dialami oleh siswa, karena ia memiliki tingkat stres karena tidak lulus sekolah. Akhirnya, tingkat layanan BK menyerahkan atau memberikan solusi agar siswa tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang memang menangani permasalahan khusus tersebut, seperti psikiater atau dokter. Nah, asas yang paling terakhir yaitu asas Tuturi Handayani. Apa itu asas Tuturi Handayani? Di mana menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan serta dorongan pada kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseling untuk maju. Nah, salah satu contoh kasus asas Tuturi Handayani yaitu seorang konselor harus menjadi guru teladan menyenangkan agar peserta didik tidak takut menceritakan masalahnya kepada kita dan mampu mengayomi peserta didik. Nah, di sini kasus asas Tuturi Handayani itu di mana ia meminta agar seorang guru harus bisa menjadi teman siswa agar siswa dengan mudah menceritakan keluh kesahnya selama di sekolah.
karena siswa lebih mudah bercerita kepada guru-guru yang lebih menganggap mereka teman dibanding guru-guru yang terlalu keras. Jadi siswa kurang nyaman untuk menceritakan keluh kesahnya. Nah, itulah 12 asas bimbingan konseling di mana kita harus melakukannya agar kita ingin menjadi seorang guru bimbingan konseling. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.